Indonesia bersiap untuk menggelar Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. FIFA pun terus melakukan inspeksi ke stadion dan perangkat penunjang lainnya guna memastikan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah pesta sepak bola dunia kelompok usia di bawah 20 tahun. Gelaran Piala Dunia U20 2023 tinggal menghitung bulan lagi. Indonesia memasuki tahap akhir persiapan. Komunikasi serta diskusi intens terus dijalin Federasi Sepak Bola Dunia FIFA untuk melihat kesiapan beberapa infrastruktur dari gelaran Piala Dunia U20 yang disiapkan Indonesia. Perwakilan FIFA pun tengah melakukan inspeksi ke 6 stadion yang disiapkan termasuk melihat kesiapan elemen penunjang lainnya. Pertama adalah infrastruktur, itu yang paling penting sebab FIFA sangat concern terhadap persiapan infrastruktur, terutama stadion tempat-tempat bertanding. Seperti kita tahu di Jakarta ada GBK, Stadion Utama Gelora Bung Karno, kemudian di Bandung ada Jalak Harupat, di Solo ada Manahan, di Surabaya ada Gelora Bung Tomo, kemudian di Jakabaring ya, itu juga di Sumatera Selatan dan juga di Bali, Wayan Dipta. Hari-hari ini FIFA sekarang sedang ada di Indonesia, menginspeksi infrastruktur yang ada. Tetapi dimulainya dari Bali, mereka keliling, kemudian ke Surabaya, ke Solo dan lain sebagainya. Koordinasi pun telah dilakukan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang juga menjabat sebagai Ketua Organizing Komite INAFOC FIFA Under-20 World Cup kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten yang berkesempatan menghelat laga Piala Dunia U20. Para pemimpin daerah menurut Menpora Amali menyambut baik dan akan menyiapkan semaksimal mungkin baik itu pertandingan maupun sambutan bagi negara yang berpartisipasi. Semuanya menyambut baik ya, pemerintah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, karena kan tidak semua tempat di Indonesia ini bisa dipilih. Jadi daerah-daerah yang sudah dipilih DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Bali, ini kan pilihan tempat yang disetujui oleh FIFA dan FIFA langsung yang melihat situasinya. Oleh karena itu kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Ya, mumpung jadi tuan rumah maka tunjukkan bahwa dia bisa menjadi tuan rumah. Selain terus memantau dan menyiapkan kesiapan stadion dan infrastruktur lainnya, Indonesia juga terus membentuk timnas yang tangguh untuk berlaga di ajang Piala Dunia U20 Mei mendatang. Pemerintah pun berkolaborasi dengan PSSI untuk membuat program yang bisa meningkatkan kemampuan punggawa timnas Nusantara. Terlebih terbitnya Instruksi Presiden Impres Nomor 3 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional membuat struktur pengembangan pesepak bola usia dini di tanah air makin jelas. Saya kira Pak Presiden arahan beliau itu kita jangan hanya menjadi penyelenggara yang baik, tetapi ada prestasi juga untuk tim nasional kita. Tetapi untuk bermimpi kita menjadi juara itu juga harus realistis, karena kita akan berhadapan dengan tim-tim besar dari Eropa, dari Amerika Latin. Ya, betul. Jadi yang penting kita menjadi tuan rumah. Jangan hanya sampai di babak penyisihan grup, ya. Kalau boleh lebih lagi. Dan saya meyakini apa yang sudah dilakukan oleh PSSI, kemudian oleh pelatih Sintayong dan anak-anak yang sekarang sudah dipersiapkan, mudah-mudahan ini akan terus berkembang. Dukungan apa Pak? Mungkin ditanyakan oleh masyarakat, dukungan dari pemerintah khususnya Kemenpora apa sejauh ini Pak? Ya dukungannya ini sepenuhnya dukungan pemerintah. Jadi bukan setengah-setengah kita dukung. Seluruh persiapan tim nasional U20 itu semuanya dukungan pemerintah. Nah itu, jadi tanpa yang lain-lain tentu PSSI lah ya. Tetapi pembiayaan dan lain sebagainya itu dari pemerintah.
Menjadi tuan rumah yang baik serta membuktikan kepercayaan dalam menghelat Piala Dunia kelompok umur di bawah 20 tahun jadi hal yang harus ditunjukkan Indonesia agar kelak bisa dipercaya menggelar ajang bergengsi pesta sepak bola Piala Dunia. Masyarakat, khususnya mereka yang ketempatan untuk menjadi tempat pertandingan, kita harus tunjukkan bahwa kita sebagai bangsa yang ramah, bangsa yang bisa bersahabat dengan siapa saja, menerima tamu siapa saja, dan punya sopan santun. Saya kira itu bisa kita tunjukkan. Ada satu catatan yang menurut saya agak kurang bagus waktu di AFF kemarin, begitu ada tim dari negara lain kemudian kita perlakukan dengan kurang baik walaupun hanya di kendaraannya, di busnya, tetapi itu membuat kesan yang tidak bagus. Memberikan dukungan kepada tim nasional kita wajib, tetapi memperlakukan tamu yang datang atau timnas lain dari negara lain yang datang dengan sebaik-baiknya, dengan membuat mereka nyaman dan sebagainya, itu satu keharusan. Jadi saya kira tidak boleh karena fanatisme kita untuk memberikan dukungan kepada tim nasional kemudian menteror-teror yang lain, itu tidak bagus dan akan berakibat terhadap penilaian citra kita. FIFA akan menilai bahwa kita ini ternyata tidak layak untuk menjadi tuan rumah. Itu jadi sekali lagi saya mohon betul kepada masyarakat untuk hospitality-nya dan kepada para pendukung tim nasional, dukunglah dengan sepanetik mungkin, tetapi jangan kemudian membuat hal yang tidak baik dengan tim-tim yang lain. Terima kasih Pak Menpora atas waktunya. Gelaran Piala Dunia yang akan nanti berlangsung pada Mei mendatang. Ini juga menjadi satu catatan bagi supporter Indonesia bahwa ramah dan juga dukung terus timnas Indonesia di ajang Piala Dunia U20 pada Mei mendatang. Dari Jakarta, Sandi Firdaus, Sinta Novita, MGN. Didukung oleh